Selamat pagi atau siang, Bapak, Ibu guru dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas potensi wave energy converter atau WEC di perairan Pulau Indonesia. Sebelumnya nama saya Manuel Partogi Siagian dengan NIM 1294037 dari Oceanografi. Judul yang kami angkat adalah Wave Energy Converter, Masa Depan atau Sekedar Angan. Presentasi ini merupakan bagian dari proyek UAS Bahasa Indonesia yang mengkaji energi gelombang laut sebagai alternatif sumber listrik berkelanjutan bagi Pulau Nias. Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbasis energi fosil, yaitu lebih dari 80%. Padahal target bauran energi terbarukan pada tahun 2025 adalah 23%. Sementara realisasinya baru sekitar 13-14%. Di sisi lain, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi energi gelombang yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pulau Nias sendiri masih mengandalkan PLTD yang berbiaya tinggi dan beremisi besar. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan wave energy converter tipe overtopping, yaitu wave dragon, sebagai studi prakelayakan. Penelitian ini merupakan studi prakelayakan. Lokasi kajiannya berada di lepas pantai barat Pulau Nias yang dikenal sebagai hotspot energi gelombang. Data yang digunakan berbasis pada pemodelan gelombang yang jangka panjang. Analisisnya dilakukan mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan agar hasil yang diperoleh bersifat menyeluruh dan komprehensif. Untuk tujuan penelitiannya kami memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu menilai potensi teknis energi gelombang laut di perairan Pulau Nias. Kedua, menganalisis kelayakan ekonomi menggunakan indikator seperti NPV, IRR, dan LCOE. Yang ketiga, mengevaluasi dampak lingkungan khususnya potensi pengurangan emisi karbon jika pembangkit fosil dapat digantikan. Untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisisnya dilakukan melalui pemodelan numerik, pengolahan statistik data, serta integrasi dengan model kinerja teknologi WEC. Tujuannya adalah untuk mengkuantifikasi potensi energi gelombang secara objektif dan terukur. Untuk teknik pengumpulan data, data gelombangnya diperoleh dari Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Data utama berasal dari model WaveWatch 3 dengan resolusi sekitar 22 km. Selain itu, digunakan pula data satelit altimetri dari beberapa satelit seperti JASON dan Cryosat sebagai pembanding sekaligus validasi. Metode verifikasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan hasil model numerik dengan data satelit serta hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil analisis cukup akurat dan konsisten dengan kondisi gelombang aktual di perairan barat Pulau Nias. Penelitian ini disusun dalam 4 bab utama, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, serta hasil dan pembahasan. Sistematika penulisannya dirancang agar alur penyampaian penelitian mudah dipahami. Bab pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup kajian, dan metode penelitian sebagai dasar analisis. Bab tinjauan pustaka membahas landasan teori seperti konsep gelombang laut, teori gelombang linear, serta pendekatan analisis energi gelombang. Bab metodologi menjelaskan tahapan dan teknik analisis yang digunakan. Bab hasil dan pembahasan merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil pengolahan data gelombang, analisis potensi energi, serta implikasi teknis, ekonomi, dari lingkungan dari hasil yang diperoleh. Oke, untuk teori dasar energi gelombang, gelombang laut menyimpan energi kinetik dan energi potensial yang berasal dari interaksi antara angin dan permukaan laut. Energi ini dapat dikonversi menjadi listrik menggunakan wave energy converter. Parameter utama yang digunakan adalah tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang. Dalam studi awal ini, gelombang diasumsikan sebagai gelombang linear di laut dalam. Untuk menilai kelayakan lokasi, digunakan beberapa indikator. Yang pertama, COV untuk melihat kestabilan energi dari gelombangnya. Kedua, OHI untuk menentukan hotspot yang terbaik. Ketiga, WEDI untuk menilai resiko gelombang ekstrim. Selain itu, perlu juga diperhatikan faktor batimetri dan jarak ke pantai. Teknologi overtopping dipilih karena mampu menyimpan air di reservoir sehingga turbin tetap bekerja stabil meskipun gelombang berfluktuasi. Perairan Nias memiliki tinggi dan periode gelombang yang sesuai serta nilai COV yang rendah sehingga pasokan energinya relatif stabil sepanjang tahun dan cocok untuk wave dragon. Analisis dilakukan menggunakan data jangka panjang untuk memetakan karakteristik gelombang dan hotspot energi.
Hasilnya menunjukkan bahwa wilayah barat Pulau Nias memenuhi persyaratan teknis untuk operasional WEC dalam jangka yang panjang. Penelitian ini difokuskan pada salah satu hotspot energi gelombang di lepas pantai barat Pulau Nias. Setelah lokasi ditentukan, gelombang diklasifikasikan ke dalam sistem matriks. Selanjutnya dihitung produksi energi tahunan, dilakukan koreksi efisiensi, serta dianalisis potensi reduksi emisi dan kelayakan ekonomi menggunakan metode discounted cash flow. Dari hasil analisis diperoleh 17 lokasi yang berpotensi. Lokasi terpilih memiliki daya gelombang yang tinggi, nilai COV yang rendah, OHI optimal, dan WEDI yang kecil. Hal ini menunjukkan potensi energi yang besar dengan resiko bahaya yang relatif rendah. Wave Dragon dengan kapasitas terpasang 4 MW mampu menghasilkan produksi energi sekitar 26,3 GWh per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa secara teknis, sistem ini berpotensi menyediakan pasokan listrik yang stabil untuk Pulau Nias. Oke, selanjutnya pada slide ini ditunjukkan perhitungan ekonomi dari proyek WEC yang kami usulkan. Total biaya investasi awal atau CAPEX sekitar 532 miliar rupiah. Dengan komponen terbesar berasal dari konstruksi Wave Dragon, sistem PTO, dan instalasi kelistrikan. Selain itu terdapat biaya kontingensi dan working capital untuk mengantisipasi resikonya. Untuk biaya operasional atau OPEX totalnya sekitar 16,7 miliar rupiah per tahun yang mencakup perawatan, operasi laut, asuransi, monitoring, dan biaya suku cadangnya. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan listrik sekitar 118,6 miliar per tahun, serta tambahan juga dari pengindaran pajak karbon sekitar 0,789 miliar per tahun. Sehingga total pendapatan proyek mencapai sekitar 119,39 miliar per tahun. Dengan biaya yang terkendali dan pendapatan yang stabil, proyek ini menunjukkan potensi kuat untuk layak secara ekonomi. Kemudian, analisis dari segi lingkungannya, Wave Dragon tidak menghasilkan emisi karbon selama beroperasi. Jika kita bandingkan dengan PLTD, teknologi ini mampu menurunkan emisi hingga sekitar 25.931 ton CO2 per tahun. Secara ekonomi, analisis menunjukkan NPV positif, IRR sekitar 12%, serta LCOE yang lebih rendah dibandingkan pembangkit menggunakan energi diesel. Dapat disimpulkan dari proyek ini bahwa penerapan teknologi Wave Dragon di Pulau Nias layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan. Pulau-pulau terpencil di Indonesia termasuk Nias masih sangat bergantung pada PLTD yang mahal dan beremisi tinggi. Padahal potensi energi gelombang lautnya sangat besar. Hasil teknis menunjukkan bahwa Wave Dragon mampu menghasilkan sekitar 26,3 GWh per tahun dengan faktor kapasitas 30 hingga 35%, sehingga pasokan listriknya relatif stabil. Dari sisi lingkungan, instalasi ini berpotensi menurunkan emisi hingga 25.931,8 ton CO2 ekuivalen per tahun. Secara ekonomi, proyek ini juga layak dengan NPV 321,1 miliar rupiah per tahun, dengan IRR sekitar 12% dan periode pengembalian modal 13,6 tahun, serta LCOE yang lebih rendah daripada PLTD. Dengan demikian, Wave Dragon dapat menjadi solusi strategis untuk transisi energi berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia, khususnya di Pulau Nias. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Guru dan semuanya. Semoga penelitian dari kami ini dapat memberi gambaran bahwa energi gelombang laut memiliki potensi nyata bagi masa depan energi di Indonesia. Sekian, terima kasih.